ketiga, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya Tuhan dengan berkat ya Tuhan yang kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan, dan juga Tuhan hari ini kami di rumah orang tua kami Tuhan, serta kami juga kami guru dan melakukan aktivitas kami, jaga kami dan lindungi kami Tuhan dan membuat kami ada dan melihat Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita, kamu buka buku di halaman 21. Di halaman 21 itu tentang pantun. Pengertian pantun AB sama AB. Nah, pantun AB-AB ini adalah pantun yang berisikan pada baris pertama berakhirnya A sama dengan baris ketiga, dan begitu juga dengan baris kedua dan berakhir dengan B, dan juga akhir pada baris keempat. Itulah disebut dengan bersayap AB-AB. Kamu perhatikan juga ada pantun di mana sih dia letaknya bersayap AB-AB atau tidak bersayap AB-AB. Nah, berarti di sini dikatakan pantun yang berisikan pertama itu harus berawalan A, dan baris yang ketiga itu adalah berawalan dengan B. Jadi berarti dia A sama B. Nah, kamu bisa lihat juga nanti ada contoh-contoh pantun. Kamu samakan di mana sih dia letaknya bersayap AB-AB dan di mana letak A sama B. Nah, yang kedua juga topik bahasan pada pantun. Topik bahasan pada pantun ini ada 3, tentang pantun nasihat yang bersayap AB-AB, terus pantun jejaka yang bersayap AB-AB juga, terus pantun agama yang bersayap AB-AB juga. Jadi yang ketiga ini adalah satu hubungan atau disebut dengan satu pantun yang bersayap dengan AB-AB. Nah, perhatikan ya. Di halaman 22 ada di sini adalah struktur tentang arteri, struktur atau fungsi dari struktur. Nah, kamu buka di halaman 22 itu, yang strukturnya itu kan ada tanda panah nih. Nah, di tanda panah itu kamu tuliskan di buku dinding arteri tebal dan elastis. Terus di bawah lagi ada tanda panah lagi, tersembunyi di dalam tubuh. Nah, itulah disebut dengan struktur dari arteri. Nah, fungsinya itu kan ada gambar panah. Jadi yang pertama kamu tulis untuk mengalirkan darah. Sesudah di bawah itu ada lagi tanda panah, mempertahankan tekanan kuat dari aliran darah. Nah, kamu sesuai dengan informasi tadi, strukturnya apa, fungsinya apa, kamu tinggal pindahin ke dalam buku. Sudah ibu kasih. Ini adalah struktur dari arteri. Nah, kalau yang kedua, ibu kasih satu lagi, kapiler. Kapiler itu ada struktur dan ada fungsi. Sekarang kita ke struktur. Strukturnya itu adalah berhubungan dengan sel tubuh. Itu adalah struktur. Nah, di bawah struktur itu lagi ada berukuran halus. Oke. Fungsi. Apa sih dari fungsi kapiler ini? Nah, fungsi dari kapiler itu menghubungkan arteri dan vena. Nah, di bawahnya lagi menukar kandungan darah CO2 dan CO2 atau Q2. Itu adalah struktur dari vena. Struktur dari kapiler. Struktur dari arteri itu sama struktur dari kapiler, ibu sudah kasih, kamu tinggal isi pada kolom yang kosong. Nah, jadi di sini kamu hanya membuat struktur dari vena. Struktur dari vena ini kamu boleh isi sendiri. Nah, di halaman 24 itu adalah gambar.
gambar, lengkapi di bagian aliran darah dalam tubuh ini dan memberikan nama pada setiap nomor. Di dalam gambar ini ada 12 nama. Nah, yang pertama Ibu juga kasih contoh serambi kanan. Kemarin kita sudah bahas masalah jantung, pembuluh darah, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ya, kamu perhatikan pada nomor mana yang diminta. Yang pertama itu serambi kanan. Yang kedua itu perhatikan serambi kiri. Boleh ditulis di bukunya. Yang ketiga itu adalah bilik kanan. Yang keempat itu bilik kiri. Jangan lupa ditulis. Yang kelima itu pena hati. Ya. Yang keenam itu adalah arteri hati. Jadi 7 sampai 12 kamu buat sendiri. 1 sampai 6 Ibu sudah buat. Nah, ya, perhatikan lagi di halaman 25, 26. Di sini ada lagu minor, mayor. Nah, kemarin juga kita sudah pernah bahas tentang minor dan minor. Nah, kamu pasti tahu dong di mana lagu yang minor dan di mana lagu yang mayor. Nah, di sini juga dikatakan manakah yang termasuk lagu mayor? Nah, dari lagu kedua ini, di mana antara mana lagu yang lagu senang atau lagu sedih? Kamu buat sesuai lirik lagu di buku ini di halaman 25 sampai 26. Oke, lanjut lagi di halaman 27. Di halaman 27 ini dikatakan juga sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu atau peta pikiran. Nah, di dalam buku kita itu mempunyai peta pikiran atau sistem peredaran darah. Yang pertama itu aliran darah. Nah, kamu boleh melihat juga di buku sains itu sudah Ibu jelasin juga tentang aliran darah. Nah, peredaran darah atau suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam sel itu disebut dengan peredaran darah. Oke, yang kedua juga fungsi peredaran darah. Fungsi peredaran darah itu menyadarkan makanan dan karbon dioksida untuk tetap hidup. Jadi, fungsi peredaran darah ini kemarin juga sudah pernah dibahas itu tentang karbon dioksida, terus plasma darah itu tentang makanan, sari-sari makanan yang ada di tubuh itu diolah melalui plasma darah. Plasma darah itu warna apa? Warna kuning. Itulah yang berfungsi untuk bagi-bagian tubuh kita. Nah, yang pada umumnya yang lebih banyak diambil dari plasma darah itu adalah 90/100. 90 itu adalah sari makanan yang diambil dari tubuh dan 55% itu adalah diambil dari peredaran darah. Masih ingat kan? Nah, oke. Jadi organ dalam sistem peredaran darah itu kamu buat sendiri. 1 dan 2 itu sudah Ibu buat, ya. Jangan sampai salah arti. Kalau kurang jelas boleh ditanya sama Ibu. Nah, di halaman 28 ini seperti pantun nasihat ataupun jejaka. Nah, Ibu kasih satu juga contoh. Jajan-jajan ke Ambarawa, berteduh di pohon palem. Geli hati menahan tawa, melihat katak memakai helm. Nah, di sini diminta makna. Apa sih makna dari pantun tersebut? Makna dari pantun itu, perhatikan, ditulis di buku ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi atau mustahil. Nah, yang mustahil, tidak mungkin katak menggunakan helm. Itu adalah canda tawa atau makna yang tidak mungkin terjadi. Nah, itu adalah maknanya. Oke, yang kedua itu. Kalau harimau sedang mengaum, bunyinya sangat berirama. Kalau ada ulangan umum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, berarti ini adalah makna apa yang diminta? Kita
mengajak kita untuk belajar. Ya, 3, 4, 5 kamu buat sesuai isi pantun tersebut. Nah, jangan lupa ya, di halaman 30 ini ada evaluasi atau pilihan ganda sampai halaman 32. Dikerjain ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang jelas, nanti ditanya langsung sama Ibu. Tapi terlebih dahulu kamu dengarkan video. Jangan asal-asal nanya, tapi kamu belum dengar video. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan. Nanti kita setahu Tuhan sudah berjalan dengan baik. Kau menyertai kami Tuhan, Kau menjaga kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan anak didik kami Tuhan. Engkau selalu menjagakan Tuhan, bukakan pintu pikirannya Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan muliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.